Halo semua dan selamat datang di channel Aliando. Jadi di video pertama kali ini gue mau ngasih tips nih untuk kalian ya, gimana caranya ngekill satu monster yang bener-bener penting, apalagi untuk pemula, karena nanti bahannya itu bakal dipakai untuk ngebuat si Dragon Horse. Ini adalah pet early paling worth it dan harus kalian bikin, wajib banget karena ini pet evo dan juga sakit banget skillnya, apalagi kalau udah jadi noble ya, dia bisa ngulti kayak gini. Dan itu kalau udah jadi, at least sudah maturity pill udah mentok lah, sama kalian kasih refining telur, itu nanti udah refining nih ya, kayak gini ya, udah sampai 884 gini, itu bener-bener sakit dan worth it mau kalian pakai di mana-mana pun. Kalian punya satu pet ini aja lah yang jadi, terus yang lainnya kalian kasih pet evo yang at least cuman refining doang, cuman atribut doang kalian mentokin, itu udah bagus dan menurut gue udah siap lah kalian untuk lawan noble. Tapi karena di sini target gue adalah yang powernya di bawah 40 ya, di bawah 40, karena kalau udah 40 tuh udah gampang, udah ya 35 40 tuh udah gampang lah ngekillnya. Jadi di sini gue mau ganti char dulu. Di sini power gue 50 770, gue mau ganti sama char yang kecil biar masuk akal lah ya, karena kalau gue pakai ini kan jadi kayaknya seolah-olah nggak masuk akal gitu. Dan langsung aja gue akan ganti char dulu bentar. Di sini gue udah ganti char ya, char yang powernya itu 28.227. Ini standar banget sih menurut gue, kalian bisa ngekill White Fox pakai cara dengan power segini. Siapa ini? Oh, teman gue. Jadi pertama kita akan cari dulu si White Fox-nya. Oh, dia ada Jet Fox nih. Ini jadi tuyul gue sebenarnya sih. Gue akan terbang pakai Jet Fox saja. Sebentar ya, gue akan cari dulu. Gila, susah banget buat nyari White Fox kalau nggak lagi kebetulan ketemu ya. Ini gue udah keliling-keliling dari rumah gue di sini, jauh banget. Karena emang char tuyul ini gue beli ya, dan awalnya dia bukan tinggal di Fairy Hills tapi di Berry. Jadi dia emang teleport, untuk tunggu teleportnya kebukanya kebanyakan di Berry. Dan di sini dia bener-bener nggak ada satupun tunggu yang terbuka. Jadi gue harus cari, terbang manual ke sana sini. Dan gue belum nemuin White Fox, tapi gue akan terus mencari. Nah, akhirnya di sini gue dapat juga nih. Setelah nyari yang jauh banget dari Fairy Hills sampai ke Berry, dan akhirnya gue bisa dapat juga, nemu juga nih si White Fox. Nah, jadi White Fox ini gue sedikit tips dulu ya untuk kalian ya, yang masih di kira-kira power segini 20-an begini. White Fox ini adalah monster yang unik, noble yang unik ya. Jadi keluarga Fox kayak White Fox, Jet Fox, Ice Fox, Lava, si Firefox itu. Satu tipsnya itu, jadi ini salah satu info ya. Jadi kalau White Fox itu, keluarga Fox itu adalah monster yang unik ya. Jadi semakin banyak orang di sekitar dia, orang yang nge-damage dia, maka damage dia yang dihasilkan oleh si Fox ini akan lebih sakit. Kayak misalkan ya, anggaplah empat orang yang deket dia gitu, yang ngebuka segel dia, yang nargeting dia, maka empat orang itu kayak akan dikumpulkan damage-nya dan akan dibalikin lagi sama dia dengan total damage yang lebih sakit. Jadi tips dari gua adalah, kalau misalkan kalian mau kill Fox, kalau misalkan kalian punya pet yang at least di sini gue punya Jet Fox ya, itu powernya masih 29.000, udah pakai Jet Fox aja nggak apa-apa. Kalau kalian resource dari elixir untuk petnya agak banyak, tapi kan di sini cuma dikit doang ya, gue akan hidupin. Kalau misalkan banyak, kalian bisa mentokin aja sampai 80. Nah, itu buat menjaga-jaga lifespan dari pet kalian. Tapi kalau misalkan nggak banyak, ya udah segini aja cukup. Dan tips weapon dari gua itu, kalian bisa pakai kalau kalian sukanya range, kalian bisa pakai handgun aja kayak gini, bisa pakai handgun aja, tembakin aja dari jarak yang lumayan jauh. Nah, kalau kalian suka melee itu bisa pakai maul aja atau royal sword, karena royal swordnya cukup cepat ya ngabisin si kuning darah kuningnya itu. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Di sini gue pakai pet aja, nggak pakai attendant, karena agak bahaya juga kalau pakai attendant, takutnya damage-nya nggak ketahan sama karakter ini. Kita buka segel ya. Tipsnya buka segel pertama dari 3 dulu. 3, terus 2, terus 1. Maka damage yang dihasilkan dari segel ini itu kan jadi banyak tuh, lumayan tuh, hampir 1/4 habisnya. Nah,
Ntar dulu ya, gue akan pasang weapon dulu di sini. Salah. Tuh kan lumayan damage si Fatbox. Kalau misalkan kalian pakai attendant, misalkan tambahin attendant ya, itu damage-nya yang terima akan lebih sakit daripada ini. Kalian tinggal pukul-pukul aja kayak gini. Damage-nya berapa? 2000, lumayan. Oke, pukul-pukul aja. No. Kalau misalkan sebisa mungkin kalian harus ngedats atau kasih. Kan sakit coy. Kalian harus jaga elixir juga. Elixir biar sama jaga jarak, sebisa mungkin jaga jarak. Kalian tembakin dari jauh gini, itu oke. Nah, kalau darah kalian udah kurang setengah ya, kan harus cepet-cepet pasang elixir, karena serangan yang areanya itu tuh sakit banget, bisa pakai elixir yang coklat, yang ungu, atau yang kuning, minimal ungu sih kata gua. Nah, kalian tinggal cicil aja gini-gini. Nah, biar pet kalian di depan, selama kalian nggak ngeluarin attendant, itu damage yang dikeluarkan sama si Fatbox ini nggak akan sakit-sakit banget. Tapi dengan syarat power kalian sama power pet kalian jangan terlalu jauh ya. Misalkan ini powernya 28, ya pet kalian at least 25 lah, atau 20. Itu kalau misalkan pakai pet. Kalau mau solo tanpa pet sama attendant, saran gue sih di power minimal 35 sampai 40. Itu kalian baru bisa solo tanpa pet. Kalau nggak pakai itu mungkin akan lama sih, tapi tetap bisa. Damage yang dihasilkan bisa mungkin kalian tembakin spot yang merahnya biar dia cepet jatuh. Tapi kadang-kadang suka aneh sih Fatbox nih, dia udah dihantam bagian merah sampai habis gitu tapi nggak jatuh. Tahu dia mungkin dia pakai dukun kali dah. Dia pakai pengacara dukun di sini. Oke, tembakin terus saja, nyicil terus. Nah, ini kalau pakai handgun menurut gue jauh lebih efektif ya daripada pakai melee. Kalau misalkan kita pakai melee contohnya, kalau pakai melee itu agak susah buat merhatiin darah kita sendiri. Nah, kalau pakai melee kurang lebih kayak gini, ya hasilnya nggak signifikan banget. Mendingan kata gue pakai handgun, itu udah paling bagus. Karena handgun ini weapon PvE yang bagus, tapi nggak paling bagus. Ada yang paling bagus itu yaitu kalau kata gue sih yang paling bagus tuh antara Cutgirl atau Maul. Itu bagus juga dua itu, tapi yang paling baik masih handgun mungkin yang paling baik ya. Gue bingung juga, soalnya gue kalau PvE jarang pakai handgun sih, gue malah lebih pakai weapon melee. Tapi karena ini gue akan mengulang apa yang gue lakukan dulu waktu awal-awal gue main di power gue 20-an, yaitu ngekill Fatbox. Karena dulu gue pakainya ini doang nih, weapon ini doang nih, pakai handgun. Tapi gue bedanya gue sama bini gue, jadi bini gue juga ikut main. Dia satu, gue satu, kita sama-sama nggak pakai attendant, nggak pakai pet. Dia pakai handgun, gue pakai handgun, ya hasilnya jauh lebih baik daripada dua doang pakai pet kayak gini. Tuh, darahnya udah lebih berkurang. Nah, itu darah kuningnya udah habis ya. Tapi kenapa dia nggak jatuh? Itu yang kadang suka aneh di game ini. Udah masih 1 bar, lebih kurang dari 2 bar sih, tapi udah 1 bar. Ingat, jaga terus HP kalian ya, jaga HP kalian biar nggak dibantai sama dia. Sebenarnya nggak sakit-sakit banget kalau kalian bisa bergerak lincah gini. Jangan sampai kena serangannya aja. Nah, kayak gini ini lompat-lompatin aja, apa-apa. Tuh kena kan, masih kena tapi nggak terlalu sakit. Enaknya kalau kalian di early access itu dia gedein pet sama attendant, biar mereka nanti yang ngetank, kita cuman dari jauh aja. Tuh contoh tuh kayak walaupun pet ini masih 20-an ribu juga ininya powernya, tapi dia udah bisa ngetank tuh. Dia serangannya lebih gede daripada gua. Ya karena emang bagusnya kalau early itu besarin dulu pet sama attendant. Setelah pet sama attendant kalian, seenggaknya bloodline kalian udah bagus ya, itu baru kalian fokus ke diri kalian. Jangan dibalik, jangan diri kalian dulu. Nanti soalnya nge-build pet sama attendant tuh lama, sumpah lama. Gue sampai abisin waktu berapa bulan ya di char gue tuh. Jadi char gue yang tadi itu, yang sebelum gue ganti char itu, untuk devor ngambil skill pet. Nanti gue tunjukin skill pet sampai delay catches dan refining. Delay catches sampai sekarang belum full satupun. DH aja gue masih 12 poin lagi kalau nggak salah yang belum. Refining masih makan telur baru 2 doang, 2 pet, DH sama Maiden.
Nah, itu kan butuh waktu yang lama banget tuh. Jadi saran gue kalau kalian baru main, ya ya harusnya starting dari pet sama attendant dulu lah. Jangan jangan ke karakter dulu. Invest ke karakter tuh nanti kalau udah kiranya pet sama attendant kalian udah lancar. Kalau kayak gini kan agak susah nih. Misalkan pet sama attendantnya masih kita power 20k 20k, pet sama attendantnya masih 15k taruhlah begitu. Kita nggak bisa, mereka nggak bisa ngetank. Mau sesakti apapun kita, kalau kitanya nggak bisa ngetank, pet nggak bisa ngetank, ya udah tamat. Ikutin aja ini, kalau nggak salah udah hampir 10 menit ya. Udah hampir 10 menit dari gua awal nemuin. Lama, emang lama. Kalau kayak gini caranya lama. Kalau misalkan pakai maul, kalian bisa di charge begini, gini, dan door 8000 cepet sih, cepet. Tapi gak, ini serangannya pasti kena, serangan dia pasti kena sama kita, dan kita nggak bisa konstan buat nyerang dia terus. Kita harus agak menjauh gitu. Kalau ini kan kita bisa sambil lompat-lompat nih, tuh. Sakit coy, sakit banget, gila. Power segini sakit banget. Ini untung ya ada pet gua ya yang ngebantu ngekill. Gak tau kalau misalkan nggak ada pet gua, apakah ini apaan sih? Mampus kau. Kalau nggak ada pet gua, mungkin bisa setengah jam kali dah. Ini aja damage-nya udah dibagi dua ya, itu masih mau 10 menit loh, dan sampai sekarang belum kelar juga. Lihat essence pet gua. Kalau ini 7 lagi ya, ini harusnya habis sih. Kalau ini pet si Waxbox-nya belum mati tuh, essence-nya habis, gua harus masukin pet gua, nggak bisa. Karena kalau dibiarin dia bertarung tanpa essence, tanpa elixir, itu pasti mati sumpah. Gua harus masukin. Tuh. Gila, keras banget loh. Harus royal sama elixir buat pet. Kalau kalian emang sayang sama pet kalian, jangan pelit-pelit ya, sebisa mungkin. Pakai apa kek, pakai yang biru juga oke lah, asal dibikin 80 gitu misalkan. Itu jauh lebih better daripada kalian cuma punya sedikit ungu tapi sedikit, itu nggak, kurang baik. Mending punya biru tapi banyak. Oke, ini udah. Oh my god, sakit coy. Sakit. Gue pakai ini coba. Ini lumayan cepat ngabisin spotnya ya, spot yang merah-merah yang bulat-bulat tuh lumayan cepat ngabisin. Tapi damage-nya kecil, itu kelemahan dari Royal Sword nih. Sakit kan? Gue jadi nggak bisa menghindar tuh. Kalau gue kena sekali mati nih. Nggak aman. Kalau pakai staff, nah ini lumayan enak juga dari jauh nih, dan bisa lompat-lompat. Pakai staff juga recommended. Tuh, enak ya damage-nya. Nggak perlu reload juga, paling ya nunggu cooldown dari skillnya aja. Terus enak pakai ini asli. Ngapa nggak pakai ini dari tadi ya? Pakai staff recommended buat ini jatuh akhirnya dia setelah sekian dari tadi nggak jatuh. Nah, kalau dia jatuh gini kan tinggal kalian hajar aja pakai Royal Sword atau pakai maul gitu, enak juga. Kalau lompat-lompat gini, ini udah bisa kalian tem ya kalau misalkan kalian mau ngetem. Tapi kurang pergerakan kalau pakai staff ya. Paling bisanya di bawah din doang nih. Nah, gitu. Pelan santai. Kalau sekiranya kalian malu minta tolong sama teman-teman kalian buat bantuin kill, kalau kalian mau solo ya santai aja, cara mainnya santai, dan jangan pelit sama elixir buat pet atau attendant kalian, dan untuk diri kalian sendiri juga. Nah, akan akhirnya berhasil. Apakah kita akan dapat White Fox Fur?
dapat tuh lumayan kan 2 biji. Udah tinggal kita kocek-kocekin aja. Jadi kalau bisa kita rangkum ya tentang proses pengekilan dari wet fox ini tadi, yang pertama kalian harus punya pet yang minimal powernya nggak jauh beda dari kalian. Ini 29.000 dan ini powernya 28.200. Kalau tanpa pet sama sekali itu tetap akan bisa ketahan damage-nya, tapi lama, dalam ngekillnya lama, dan proses pengekilannya itu kalau kalian solo ya harus terima konsekuensi, harus punya weapon yang bagus, dan armornya juga harus bagus. Kalau misalkan kalian nggak pakai pet sama sekali, ya minimal weaponnya itu full atmos gitu, atau ya terpaksa power kalian ditinggiin. Kayaknya gue belum ketemu sampai sekarang ya orang yang bener-bener pure tanpa pet tanpa attendant. Gue belum ketemu. Ada sih beberapa selentingan yang gue lihat di YouTube, Bang Yongki Lim ada yang komen katanya dia cuman pakai cuman ngegedein DH nya doang dan nggak naikin si attendant yang gue pernah dengar. Tapi gue nggak pernah lihat secara langsung sih, sorry, bukannya gue nggak percaya, tapi ya emang gue nggak pernah secara langsung orang yang cuman main pakai pet doang atau yang nggak pakai sama sekali, itu gue belum pernah lihat. Jadi saran dari gue lebih baik kalau kalian early powernya masih di bawah 40, di bawah 30, lebih baik naikin dulu pet sama attendant. Itu udah yang paling minimal kasih bikin itu petnya nggak harus noble deh, yang grand yang bagus itu menurut gue bisa kalian pakai Embergator lumayan, terus Smorbigon lumayan untuk jadi pet grand kayak gitu. Dan juga apalagi yang grand ya, yang sekiranya lincah dan timing serangan itu cepat gitu, nggak lambat gitu. Nanti gue akan coba riset lagi soal pet, nanti kan gue coba bahas di video lain terpisah gitu. Dan ya itulah tadi proses pengekilan Fox, semoga membantu. Kalau kalian servernya sama kayak gue, kalian bisa langsung aja tadi invite gue, add friend gue. Kalau kalian powernya kecil dan minta bantu kill apa gitu, apakah noble atau grand yang sekiranya kalian butuh bahannya dan kalian nggak bisa ngekill, kalian bisa langsung aja invite gua, kalian add gua, nanti insya Allah kalau gua on gua akan bantu. Dan jangan lupa subscribe, please subscribe untuk biar gua bisa cepet subsnya naik. And see you in the next video, bye bye.